Pasti udah pada tahu ya kalau Coldplay mau datang ke Indonesia November nanti. It means masih 6 bulan lagi sih, tapi vibes-nya nggak main-main. Bukan cuma rame nge-war tiket yang harga tiketnya itu dari 800.000 sampai 11 juta rupiah. Yang diributin 1,5 juta fans, padahal tiket yang dijual online hanya 60.000 tiket. Tapi rame juga karena ada kontroversi penolakan pertunjukan Coldplay sama Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 dan MUI. Yang paling keras sih suaranya PA 212. Mereka menolak kedatangan Coldplay karena grup asal Inggris itu dianggap mempromosikan LGBT dan ateisme, yang menjadi pusat penolakan mereka soal LGBT-nya. PA 212 menganggap kalau pemerintah Indonesia menerima kunjungan Coldplay, berarti pemerintah mengizinkan menyebarnya paham LGBT yang bertentangan dengan agama dan moral. PA 212 bahkan mengancam kalau Coldplay jadi manggung di Jakarta 15 November nanti, mereka akan demonstrasi besar-besaran di depan Stadion GBK. Mereka juga akan mengerahkan ribuan orang untuk mengepung bandara saat Coldplay datang. PA 212 memang terkenal suka mengerahkan massa untuk menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan atau kepentingan politik mereka. Nama PA 212 sendiri merujuk pada unjuk rasa besar yang dilakukan di masa pemilihan Gubernur DKI tahun 2016. Waktu itu mereka mengecam calon Gubernur DKI Pak Ahok. Mereka menuduh Ahok telah melakukan pencemaran agama ketika ia berkampanye. Mereka menuntut Ahok ditangkap dan mereka juga mendukung Anies sebagai Gubernur DKI. Unjuk rasa terbesar mereka lakukan pada 2 Desember 2016 dan karena itulah gerakan mereka disebut sebagai Gerakan 212. Tujuan Gerakan 212 itu berhasil. Ahok akhirnya memang kalah dalam Pilgub DKI dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan sampai harus masuk penjara. Setelah Pilgub 2017, mereka yang pernah terlibat dalam unjuk rasa itu mempertahankan ikatan persaudaraan mereka. Mereka menyebut diri mereka sebagai alumni 212. Dari waktu ke waktu, persaudaraan alumni 212 muncul untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Tapi jumlah pesertanya sudah jauh lebih sedikit dibandingkan aksi awal dulu. Para pimpinan di 212 di masa Pilgub menyatakan peserta aksi unjuk rasanya itu mencapai 7 juta orang. Hitung-hitungan objektif sih, bilang angka itu berlebihan. Tapi memang sangat mungkin aksi 212 itu diikuti ratusan ribu peserta. Kalau sekarang yang datang setiap kali ada aksi PA 212 tinggal ribuan orang atau bahkan ratusan orang. Pimpinannya juga udah ganti. Kalau dulu ada nama Habib Rizik Syihab, sekarang yang paling sering tampil sebagai pimpinan PA 212 adalah Habib Novel Bamukmin. Karisma Habib Novel jauh lebih kecil dibandingkan Habib Rizik. Tapi PA 212 tetap diperhitungkan sebagai kelompok masyarakat yang berpengaruh. Sebelum kasus Coldplay, PA 212 sudah juga terdengar waktu ada rencana penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. PA 212 adalah kelompok pertama yang menolak kedatangan tim Israel yang memang akan menjadi salah satu peserta Piala Dunia waktu itu. Baru setelah PA 212, PDIP ikut menyatakan penolakan. Kita tentu masih ingat Piala Dunia U20 itu akhirnya batal main di Indonesia dan akhirnya dipindahkan ke Argentina. Tapi yang membatalkan penyelenggaraan bukanlah pemerintah Indonesia. Keputusannya datang dari FIFA yang adalah Asosiasi Sepak Bola Internasional. Buat PA 212 itu nampaknya menjadi pertanda bahwa mereka masih punya pengaruh. Kali ini pun juga begitu. Setelah PA 212 ada pula lembaga lain yang juga menyatakan penolakan terhadap Coldplay. Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, sudah menyatakan menolak pertunjukan Coldplay. Penyelenggaraan show Coldplay menurutnya bertentangan dengan Undang-Undang 45. Kata Anwar, negara kita berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa. Karena Coldplay mempromosikan LGBT yang bertentangan dengan ajaran agama, maka Indonesia seharusnya menolak Coldplay. Pihak pemerintah sendiri sudah memberikan respons atas penolakan. Menko Polhukam Mahfud MD bilang Coldplay boleh bermain karena mereka hanya menyajikan hiburan buat kaum muda. Begitu juga Menteri Parekraf Sandiaga Uno menegaskan pemerintah akan tetap menjamin keamanan penyelenggaraan show itu. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah PA 212 dan MUI berhak untuk melarang pelaksanaan show Coldplay? Dan apakah pemerintah sebaiknya melarang pertunjukan itu? Ada beberapa hal nih yang harus diluruskan.
Pertama-tama, Coldplay sendiri sebenarnya nggak akan mengkampanyekan LGBT. Tapi memang kita kan tahu vokalisnya Chris Martin dalam berbagai kesempatan menunjukkan simpatinya pada LGBT. Bisa dibilang Coldplay dicintai masyarakat dunia bukan karena kegantengannya atau kemampuan mereka bermain musik, tapi karena lirik lagunya dianggap membawa pesan yang sangat mendalam. Coldplay juga menyuarakan persaudaraan, perdamaian, keindahan alam, keberanian, ketidakputusasaan. Walaupun PA212 begitu dan MUI nggak berhak untuk memprotes kedatangan Coldplay. PA212 dan MUI berhak menganggap LGBT bertentangan dengan agama, karena memang itu kan secara hukum harus dilarang. Tapi dalam demokrasi, ketidaksukaan PA212 dan MUI pada Coldplay juga harus dihargai. Yang diharapkan, penolakan itu jangan sampai bersifat merusak dan membahayakan. Protes dalam skala yang wajar tentu diizinkan. Tapi mudah-mudahan PA212 dan MUI tidak memaksakan kehendaknya kalau pemerintah ternyata tetap mengizinkan Coldplay main. Masa udah capek-capek nge-war tiket, tapi Coldplay nggak jadi main? Yang belum dapat tiket, semoga keajaiban Coldplay main 2 hari. Saya, Rizka Putri, undur diri.